Bahkan untuk pengetahuan menyangkut geografi, mereka tidak mau menggunakan nama-nama yang itu sumbernya Islam. Mereka menggunakan nama-nama yang mereka gunakan dan mereka munculkan dengan istilah mereka sendiri, berangkat dari agama yang mereka yakini. Kalau kita umat Islam ada yang begitu, akan dibilang, wah ini radikal, ini calon-calon teroris. Kalau seandainya apa-apa dikit-dikit latar belakangnya agama, Anda harus tahu Indonesia ini bukan negara agama. Dijawab juga bukan negara. Ini Pak, ini Indonesia ini negara bukan Pak. Ya bukan ini dan bukan itu. Nah, kalau kita melihat persiapan mereka sangat mapan dan mereka siapkan dengan sungguh-sungguh. Kembali ke bahasan tadi bahwa kalau seandainya kemudian Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai Imam Mahdi, tentu pernyataan-pernyataannya juga sangat tidak mungkin kemudian kita bisa maknai seperti itu. Lalu mau kita kemanakan pernyataan Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan dirinya sebagai orang yang mendapatkan wahyu, lalu dia menyatakan dirinya sebagai nabi. Dia mengatakan juga bahwa orang yang tidak mengimani kenabianku, kalau anggaplah kemudian pernyataan itu tidak ada, apakah layak orang dengan kondisi seperti itu, dengan latar belakang dan pernyataannya yang menghapuskan jihad, dan pernyataan itu dengan tegas disebutkan, belum lagi kalau lihat pernyataan-pernyataan bagaimana dia menjadi orang yang berkhidmat luar biasa kepada pemerintah Inggris. Penghormatannya luar biasa kepada Ratu Victoria. Penghormatannya sangat besar terhadap Ratu Victoria. Sama seperti kalau kita melihat ada tokoh di Indonesia yang ditokohkan dan sangat mengagungkan Snogorgronya, seakan-akan Syekhul Islam. Ada pernyataannya, itu bisa dilihat di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Ya. Alhamdulillah bukan ibu kita. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kalau seandainya itu dianggap sebagai Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi akan berperang, akan berjihad. Kalau Imam Mahdi kemudian menghapuskan syariat jihad, dan di kesempatan yang lain Mirza Ghulam Ahmad juga menyatakan kewajiban untuk tunduk pada pemerintah Inggris yang waktu itu sebagai apa? Penjajah. Itu akan menjadi pertanyaan besar, kok bisa dan kita sangat ta'zim ya kepada orang kafir yang menjajah lagi, atau memang punya latar belakang hubungan yang sangat erat dengan majikannya ini. Nah, banyak hal, belum lagi di akhir hayatnya. Semalam saya melihat salah satu blog yang dimunculkan oleh orang-orang Ahmadiyah yang mengkanter prosesi mubahalah. Prosesi mubahalah antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Hafidz Sanaullah Amritsari, yang itu terjadi di awal tahun 1900-an. Nah, kalau dicermati blog yang bersangkutan sumbernya hanya cuma satu, yaitu situs-situs resmi Ahmadiyah. Sementara teks mubahalah antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Hafidz Sanaullah Amritsari itu ditulis dengan teks dan ada scan dari teks tersebut dalam dua bahasa, ada yang berbahasa Urdu dan yang berbahasa Arab, yang lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mubahalah itu artinya semacam sumpah antara dua pihak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan laknat kepada yang salah atau yang menyimpang di antara keduanya. Nah, mubahalah
harus dilakukan dengan ketulusan dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang punya pengetahuan dan menyangkut masalah-masalah yang sangat urgen dalam agama. Sehingga mubahalah tidak dibenarkan untuk masalah-masalah yang menyangkut masalah-masalah fikih, seperti misalnya perbedaan masalah pada saat akan sujud tangan dulu apa lutut dulu. Nah, lalu kita kalau nggak sepakat kita mubahalah. Ya, ini bukan seperti itu. Ini menyangkut masalah-masalah yang serius dan menyangkut masalah-masalah prinsip. Ya. Kalau masalah tangan dulu atau lutut dulu, dari dulu juga memang sudah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mana yang duluan, tangan atau lutut, dan itu bukan masalah ringan karena memang dari dulu sudah ada perbedaan di kalangan ulama-ulama besar. Masalah sholat setelah subuh sampai terbit matahari dan sholat setelah asar sampai terbenam matahari untuk sholat tahiyatul masjid misalnya. Apakah boleh atau tidak? Dari dulu sudah ada perbedaan pendapat. Jadi ini bukan masalah baru. Tapi mubahalah kembali ke tadi, jadi bukan masalah-masalah tersebut, tapi menyangkut masalah-masalah prinsip. Nah, dalam teks yang berbahasa Arab itu dengan jelas, dan itu ada scan-nya, artinya diambil dari buku apa, lalu di halaman berapa, dengan tegas menyebutkan adanya mubahalah antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Sanaullah Amritsari. Dan setelah terjadi mubahalah tersebut, lalu dan mubahalah biasanya mubahalah biasanya terjadi setelah terjadi diskusi. Diskusinya sudah terjadi sebelumnya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Setelah diskusi baru kemudian mubahalah. Banyak yang ditantang oleh Mirza Ghulam Ahmad untuk mubahalah. Lalu yang melayani seorang anak muda, kita mengatakan anak muda karena masih muda, usianya di bawah 30 tahun. Ya. Menerima tantangan Mirza Ghulam Ahmad, dan ternyata setelah 1 tahun dari kejadian mubahalah tersebut, yang mati duluan adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan Sanaullah Amritsari meninggal 40 tahun setelah mubahalah. 40 tahun setelah mubahalah. Jadi yang satu sudah mati dan banyak versi tentang kematiannya. Salah satunya kematiannya Mirza Ghulam Ahmad itu karena penyakit dan matinya di kamar mandi. Nah, ini perjalanan hidup dari sejak lahir, dan ini tidak kita sebutkan semua, tapi hanya kita sebutkan sebagian hal-hal yang membuat orang mengajak orang untuk berpikir, dan termasuk pernyataan ini ditulis oleh beberapa orang yang dulu pernah menjadi pengikut agama tersebut, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bahkan ada yang sempat menantang mubahalah khalifahnya yang keempat, khalifahnya yang keempat, dan menantang kalau seandainya saya yang salah, maka saya siap dilaknat, dan kalau seandainya benar, maka khalifah yang keempat mengatakan dia akan menyatakan bahwa Ahmadiyah ini menyimpang. Tapi setelah kemudian terbukti, apa yang terjadi, dihubungi dari Indonesia, ternyata tidak berkenan, lalu kemudian didatangi sampai ke London, Inggris, ditemui juga, dia berusaha untuk mengatakan, oh itu kekeliruan jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan berbagai jawaban-jawaban berusaha untuk mengelak pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, intinya ikhwan akhwat sekalian, pembicaraan atau pembahasan seperti ini meskipun sudah disampaikan di banyak media, banyak kesempatan, di televisi, di radio, di koran, di majalah, penyimpangan Ahmadiyah sudah disepakati oleh para ulama Islam
di tingkat dunia maupun di tingkat lokal di beberapa negara. Jadi tidak ada satu negara yang ulamanya kemudian menyepakati kehadirannya sebagai sebuah agama yang diterima dan diizinkan. Karena perbedaannya menyangkut masalah-masalah yang sangat mendasar, yang sangat prinsip. Sehingga diskusinya tidak bisa kemudian kita bicarakan tentang mereka juga punya masjid, mereka juga sholat, mereka juga baca Al-Quran seperti yang kita gunakan, bukan itu. Tapi ada hal-hal prinsip. Karena kalau orang sholat tapi mengingkari kewajiban yang itu ada dalam syariat, dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Karena itu menyangkut prinsip, meskipun dia sholat. Bukankah sebagian dukun juga sholat? Ya, sebagian yang jualan jimat juga sholat. Sebagian yang jualan jimat juga puasa Ramadan. Bahkan kalau pada saat menjual jimatnya, dia nasihatkan jangan lupa ingat kepada Allah SWT. Nasihatnya bagus. Ada yang iklan selebaran dan kemudian mengingatkan pada kliennya atau pelanggannya untuk senantiasa tawakal kepada Allah SWT dan harus meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, saya ini cuma sekedar perantara. Tapi jualannya jimat. Nah, ada hal-hal yang itu prinsip dan mendasar. Oleh karena itu, ini menjadi masalah yang disepakati OKI, berbagai lembaga Islam dunia semuanya menyepakati, termasuk lembaga Islam lokal, misalnya di Pakistan. Dan ada salah satu argumen yang disebutkan oleh salah satu blog Ahmadiyah di salah satu situs, dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin ini dianggap sesat, padahal ini sudah ada sejak tahun 25 di Indonesia, sementara fatwa MUI baru muncul tahun berapa? Kan puluhan tahun setelah ini berdiri. Nah, bagaimana lalu di kalimat lanjutannya, bagaimana dengan sikap ormas-ormas Islam? Nah, dia lupa. Termasuk ormas yang awal sudah menyatakan sesat dan pernah menggandeng Ahmadiyah untuk masuk ke Indonesia, lalu kemudian tersingkap bahwa ini adalah menyimpang, Muhammadiyah. Kongres Muhammadiyah ketika itu dengan tegas menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Tahun 30-an. Karena kenapa kemudian muncul seperti itu? Waktu itu Muhammadiyah melihat ada beberapa orang Ahmadiyah yang punya ide yang sama-sama berpikir pada pembaharuan dalam cara beragama. Tapi belakangan tersingkap ternyata ini bukan pembaharuan, ya bikin agama baru. Nah, itu beda. Kalau bikin agama baru, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi diputuskan dalam Kongres Muhammadiyah dan tokoh Muhammadiyah yang waktu itu bergabung dan memilih bersama Ahmadiyah dikeluarkan dan dipecat secara organisasi oleh Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah sudah juga awal menyatakan itu dan ulama-ulama Indonesia juga sudah sejak dulu. Kalau di Pakistan memang sudah sejak awal dan diputuskan bahwa Ahmadiyah luar Islam. Itulah sebabnya OKI dalam putusannya tidak mengizinkan orang-orang Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu syaratnya pertama adalah muslim. Kan enggak boleh untuk selain non muslim ya. Orang Hindu mau haji kan enggak boleh ya. Orang Buddha, orang apa saja agamanya tidak boleh berangkat haji. Nah, oleh karena itu OKI juga memutuskan untuk tidak mengizinkan mereka berangkat haji. Kecuali yang dari Indonesia karena KTP-nya masih tertulis Islam. Nah, kalau sudah diputuskan agamanya beda, nah itu nanti berarti tidak diizinkan untuk berangkat haji. Ini putusan beberapa lembaga Islam dunia. Inilah sedikit bahasan tentang Ahmadiyah dan tanggal 11 Mei 2008 kita pernah mengadakan juga seminar tentang itu. Dan kalau kemudian waktu itu ketika seminar itu diadakan, mereka mengatakan ya, penyelesaiannya adalah dialog. Ya. Tentu kita jawab juga dialog yang sudah dilakukan itu sudah representatif. Bakor Pakem, Depak sudah menunjuk
lembaga yang khusus mengadakan dialog, dan dialognya bukan 1-2 putaran, bukan 5 putaran, lebih dari 10 kali dialog. Dan itu ada notulen dialognya, rapatnya, dan mereka menyepakati beberapa poin, dan mereka yang berkhianat, mereka yang tidak menyepakati atau mereka yang melanggar kesepakatan yang sudah mereka buat. Itu sudah berlangsung berkali-kali. Lalu kemudian di media-media mereka mengatakan perlu dialog. Nah, dialog yang kemarin ngapain? Dan itu dialognya bukan dialog hanya kepada 1-2 orang, bukan hanya kepada 1-2 cabang. Sampai berbagai cabang seluruh Indonesia yang jadi pusat-pusat kegiatannya dikunjungi dan dilakukan dialog, dan itu resmi. Nah, kalau seandainya itu kemudian dilakukan oleh ormas, orang akan mengatakan kan itu cuma ormas Islam. Apalagi kalau dilakukan oleh perorangan, orang akan mengatakan itu tidak representatif. Nah, kalau dilakukan oleh pemerintah, apa juga tidak representatif, lalu dilakukan oleh siapa? Nah, inilah perlunya kita juga melihat kalau kemudian terjadi dialog, yang harus dilakukan adalah direkam. Kalau kita dialog dengan ular, itu harus direkam, ya. Karena supaya nanti kita bisa gunakan jadi dasar, kemarin mengatakan apa, hari ini mengatakan apa. Karena sebagian orang kalau berdialog tuh memang seperti ular, ya, selalu berkelit. Dia mengatakan, saya enggak pernah mengatakan begitu, ya. Tapi kalau ada rekamannya, kita bisa gunakan bahwa dalam kesempatan yang lain dan resmi, ya, tanggal berapa dinyatakan dengan pernyataan yang berbeda. Yang jadi masalah kadang-kadang sebagian dialog tidak direkam, sehingga dia bisa dengan leluasa kemarin mengatakan ini, lalu kemudian hari ini dialog lagi beda lagi, dan dia mengatakan enggak, kami tidak pernah menyatakan, kami tidak pernah mengatakan tazkirah sebagai kitab suci, kami tidak pernah menjadikan tazkirah sebagai rujukan. Apa benar tidak pernah dijadikan sebagai rujukan, ya. Nah, kebohongan itu bisa muncul karena kita kurang bukti-bukti untuk menunjukkan hal tersebut. Alhamdulillah sekarang pembuktian itu sudah banyak dilakukan, terjemahannya juga dikumpulkan, tempat-tempat buku tersebut diajarkan juga di data, supaya kemudian dialog dengan ular ini bisa diselesaikan. Karena selalu berkelit, dan pernyataan yang pertama dengan pernyataan kedua bisa berubah-ubah, ya, pernyataan itu bisa berubah-ubah. Dan ini yang terakhir, tadi malam ketika melihat pernyataan perwakilan Ahmadiyah dalam satu dialog termasuk dengan MUI pusat, caranya menyebutkan hadis juga menggunakan kitab hadis yang tidak standar, ya. Tidak menggunakan kitab hadis yang tidak standar. Yang kalau orang belajar hadis di Universitas Islam Madinah S1 saja, nggak usah S2 dan S3. Jadi kalau S2 dan S3 terlalu pintar, ya, pakai yang S1 saja di Fakultas Hadis Madinah. Begitu mendengar nama-nama kitabnya, itu bukan kitab hadis. Nah, ini ular. Artinya dia berkelit, dan kemudian disebutkan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh, bukan nama kitab. Kitab itu bukan kitab hadis. Nah, bagi yang nggak ngerti, pendengar yang ada di forum itu yang nggak pernah belajar dan mendalami kitab hadis, kan mantuk-mantuk aja karena namanya kitab bahasa Arab lagi. Iya, disebutkan teksnya. Iya. Tapi beda kan kitab hadis dengan kitab tafsir. Kitab hadis dengan kitab fikih. Kalau kita menyebutkan hadis, itu tidak ada hadis misalnya gini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Loh, enggak nyambung Ustaz. Ini kitab tafsir, ini bukan kitab hadis. Kalau kita menyebutkan hadis bukan dari kitab tafsir Ibnu Katsir, itu tidak ilmiah. Harus dicek Imam Ibnu Katsir, nanti menyebutkan dengan sanadnya, oh ternyata di Musnad Imam Ahmad. Nah, dicek, ada enggak di Musnad Imam Ahmad? Oh, ada. Nah, itu baru ilmiah, dan kita mengatakannya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ada. Lalu yang kedua, caranya menyebutkan nomor juga tidak standar. Jadi, caranya menyebutkan nomor, dan itu menunjukkan mereka jauh sekali dari hadis. Kalau tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh yang mendalami, dan itu tokoh-tokoh Islam yang kemudian jadi panutan dan
secara khusus betul-betul kembali kepada Quran dan Sunnah, tentu penyebutan hadisnya juga standar. Misalnya menyebutkan hadis di Sahih Bukhari, nah itu standar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, itu standar. Tetapi nanti kalau lebih mendalam lagi, ketika menyebutkan hadisnya di Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad yang standar itu menyebutkan jilid dan halaman. Karena Musnad Imam Ahmad yang standar itu nggak ada nomornya. Jadi orang bisa tahu begitu dia menyebutkan Musnad Imam Ahmad nomor sekian, nah ini pakai kitab yang nggak standar. Langsung ketahuan bagi orang yang mendalami hadis. Sekali lagi itu cukup S1, nggak perlu S2 dan S3. Jadi hadis-hadis yang disebutkan, mendengarkan dialognya sekitar setengah jam, dari awal sampai akhir hadis yang disebutkan nggak ada yang standar satupun. Yang disebutkan oleh perwakilan Ahmadiyah. Jadi lalu kitab hadis yang dipakai ini kok bisa nyasar kemana-mana, ini gimana? Ya, karena memang mereka jauh dari hadis. Ya. Mungkin ada yang dengar, ada yang menyaksikan tadi malam dialog tersebut karena dia ada di televisi, dan itu kalimat yang digunakan, buku-buku yang digunakan bukan buku-buku hadis yang kita kenal. Misalnya hadis di Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, atau Ma'ajim, atau Mu'jam, Mustadrakat, Mustakhraj. Ada kitab-kitab hadis yang standar. Dan begitu disebutkan kitabnya, dia cuma menyebutkan ini dalam hadis riwayatnya bunyi ini, kemudian disebutkan nama kitabnya. Tapi kitabnya bukan kitab hadis. Nah, ini sebenarnya kalau kemudian mau dikaji lebih lanjut, semakin menunjukkan bahwa mereka memang jauh dari sumber-sumber ajaran Islam yang standar di kalangan kaum muslimin, itu Quran dan Sunnah. Ya, makanya kalau seandainya ada orang menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 40, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, lalu diartikan khatam itu artinya bukan penutup, karena khatam dalam bahasa Arab bisa berarti stempel, bisa juga berarti cincin, bisa berarti penutup. Ya. Yang dimaksud ayat itu bukan penutup. Ya. Kalau orang kemudian menggunakan tafsiran seperti itu, maka yang harus didudukkan adalah bahwa saat kita menafsirkan ayat Quran dan kita kembalikan dengan pendekatan bahasa, lalu mana yang digunakan, tentu harusnya kita mengacu pada penggunaan yang sudah umum dikenal dalam syariat, yang difahami oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat dan yang lainnya. Maka tidak bisa diartikan khotam itu artinya cincin, sebagaimana kalau kita mengatakan zakat. Zakat itu artinya apa? Ya, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, yang kita kenal dengan istilah zakat yang sudah populer di masyarakat. Itu pengertian yang benar. Dan tapi kalau mau dikembalikan dan kita main-main dengan bahasa, kita akan mengatakan zakat itu kan tidak hanya maknanya mengeluarkan harta. Zakat juga bisa berarti apa? Bersuci. Maka kalau orang bawa anduk, bawa sabun ke kamar mandi, lalu dia bilang, saya mau zakat. Zakat apa ini? Tidak kita kenal istilah zakat untuk yang begitu. Meskipun zakat artinya bersuci, tapi maksudnya bukan bersuci itu, Pak. Nih, itu namanya toharoh. Nanti bahasa di toharoh ada namanya mandi, ya, ada namanya wudhu, nah itu ada. Tapi bukan zakat. Ya. Puasa, secara bahasa artinya apa? Menahan. Tapi sudah jadi istilah. Kalau kita menyebutkan nama siyam, kutiba alaikumus siyam, itu artinya bukan ngampet, nahan kentut lalu kemudian kita kutiba alaikumus siyam. Itu enggak mungkin kita tafsirkan dengan seperti itu. Lalu kita mengatakan kan secara bahasa as-siyam makna lughatan al-imsak, dan tunjukkan kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Mu'jam Wasit, Kamus Muhit, gagah menyebutkan tafsir kitab-kitab kamusnya. Tapi maaf, itu tafsiran yang tidak standar. Karena apa? Karena menafsirkan lafaz-lafaz yang terdapat dalam nas Quran, kaidah asalnya adalah dikembalikan kepada pengertian yang ada dalam syariat, bukan makna bahasa. Kalau ke makna bahasa jadi berantakan semua. Aqimus sholah. Sholah secara bahasa bisa bermakna doa, bisa bermakna
Ada beberapa makna. Lalu kemudian kita mengatakan aqimus shalah maksudnya suruh doa. Enggak bisa. Wa atuz zakah, zakah bermakna bersuci, bawa anduk, bawa sabun, sampo, kemudian ke kamar mandi. Bukan itu makna zakat yang kita masukkan. Shiyam bermakna menahan, orang menahan pembicaraan, enggak mau ngomong-ngomong sama orang juga secara bahasa namanya shiyam. Saya enggak mau, hari ini libur, enggak mau bicara, itu secara bahasa namanya shiyam, dan itu benar dalam bahasa Arab. Tidak ada ahli bahasa yang memungkiri itu. Tapi kalau kemudian masuk pada ayat kutiba alaikumus shiyam, semua ahli bahasa pun sepakat shiyam yang dimaksud di situ bukan menahan pembicaraan, enggak mau ngomong-ngomong atau nahan ngentut ya, atau menahan ini dan itu, maksudnya adalah puasa yang kita kenal. Maka khatamun nabiyyin juga begitu. Khatamun nabiyyin artinya tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW jelas bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Nah, apa tafsiran Rasul SAW ini keliru. Dan ini sebagai penutup, semua penafsiran, semua pemahaman agama dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis, kalau penafsiran itu penafsiran baru dan belum pernah ada ulama Islam yang menafsirkan seperti itu, maka kita bisa memastikan itu adalah tafsiran yang salah. Dasarnya apa? Salah satunya sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina alal haq. Hadisnya di Sahih Bukhari, setidaknya disebutkan di 5 tempat. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berada dalam al-haq. Dan itu apa? Berlangsung sampai dengan kiamat. Seandainya tafsiran yang mereka lakukan ini benar, tafsiran ulama ini salah, artinya selama berabad-abad kaum muslimin salah semua dan kebenarannya baru ketemu di India beberapa tahun yang lalu. Jadi tafsiran khataman nabiyyin ternyata Imam Syafi'i itu enggak ngerti itu. Sahabat salah semua ya. Para ulama tafsir Imam At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, siapa saja, kemudian Imam Al-Mawardi, Imam Ibnul Jauzi, lalu tafsir yang terdahulu sampai yang sekarang, kemudian ada Imam Syaukani, semuanya salah. Ternyata yang benar dari Qadian ya, dari India. Tafsir khatamun nabiyyin itu bukan penutup para nabi. Ternyata dunia salah semua. Dan salahnya sejak zaman Rasulullah SAW. Rasul pun keliru memahami ayat tersebut. Sahabat keliru, tabi'in keliru, imam 4 mazhab, ulama-ulama hadis salah semua, keliru semua, enggak becus semua. Lalu yang betul yang ada dari India. Begitu? Atau kebalik? Ya. Kan pilihannya yang kedua. Pilihannya tafsiran yang dari India ini yang keliru. Karena apa? Tidak mungkin kebenaran hilang dan kemudian salah semua lalu baru ketemu sekarang. Tafsirannya ternyata berhasil ditemukan di India. Ya, orangnya geleng-geleng kepalanya. Ternyata baru sekarang ketemu, dan ternyata ulama tafsir, silakan baca buku-buku tafsir yang begitu banyak, ternyata salah semua itu. Baik ulama tafsir dari abad pertama, kedua, ketiga, mau abad berapa saja, buku tafsir yang muncul yang jumlahnya ratusan seperti ini ternyata keliru semua ini. Yang benar yang sekarang ini yang dari India. Nah, itu dalam Islam kaidah seperti itu tidak mungkin terjadi. Pilihannya yang ini, yang India yang benar atau yang selain India yang benar. Maksudnya dari Qadian tadi, bukan negara India. Karena ulama-ulama India pun ketika menafsirkan ayat tersebut ya enggak seperti yang satu ini, yang berbeda ini. Nah, ini berarti bahwa tafsiran ini tafsiran yang baru dan tidak mungkin diterima sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau kita terima berarti tafsiran yang pernah terjadi pada sebelum itu sampai dengan zaman Rasulullah SAW semuanya salah, enggak ada yang benar semua, dan perlunya penafsiran ulang. Dan itu ratusan kitab tafsir yang sekarang ini ada, berarti semuanya perlu direvisi dan yang benar cuma satu ya. Nah, ini yang tidak mungkin terjadi, termasuk juga penafsiran-penafsiran beragama yang lain. Maka ukuran untuk mengukur bahwa itu benar atau tidak salah satunya dengan kaidah tadi. Karena tidak mungkin. Dan itu sebabnya para ulama dalam menafsirkan sebuah ayat, sebuah hadis, sampai masalah fikih sekalipun, jangankan akidah,
Fikih saja para ulama berhati-hati jika ada masalah yang sudah pernah ada sejak zaman dulu lalu kemudian dibicarakan di zaman sekarang, masalahnya bukan masalah baru, mereka tidak berani memunculkan pendapat baru. Sebab kalau memunculkan pendapat baru artinya berarti bahwa yang sebelum sekarang ini salah semua. Dan yang benar yang sekarang ini baru ditemukan sekarang. Misalnya masalah wudu, mengusap kepala itu 1 kali atau 3 kali. Ternyata ditemukan ternyata 10 kali. Yang 1 salah, yang 3 salah. Nah, itu enggak mungkin. Ya, sudah pasti yang 10 tadi masih salah. Itu enggak usah pembahasan yang rumit, kaidahnya sudah bisa dikenali dengan prinsip tadi. Itu dalam fikih, itu dalam fikih, bukan akidah, apalagi akidah. Akidah tentu lebih tegas dalam masalah tersebut. Nah, inilah ikhwan akhwat sekalian, bahasan yang terkait dengan qul uhiya ilayya, dan bahasan ini sengaja kita sampaikan karena ini sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan banyak media yang mengungkap. Nah, semua ini menunjukkan bahwa apa yang mereka pahami, mereka yakini keliru, salah, menyimpang, dan bukan hanya MUI, bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya NU, bukan hanya ini dan itu, tapi semua kaum muslimin, bahkan beberapa aliran yang berkembang dalam Islam pun yang mereka juga menyimpang, mereka juga menganggap bahwa Ahmadiyah juga menyimpang. Ya. Artinya yang sebagian, saya membaca tulisannya sebagian orang-orang Syiah pun itu menganggap bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Saya sempat baca 3 hari yang lalu ada tulisan dari kalangan Syiah dan mereka juga mengatakan itu adalah aliran yang sesat. Jadi yang menganggap sesat Ahmadiyah itu bukan 1, bukan 2, bukan 5, dan juga bukan hanya di Indonesia, bukan hanya MUI, ya bukan hanya Malaysia, bukan hanya Brunei yang sudah duluan mengeluarkan fatwa juga, tapi juga sedunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, jazakallah. Ya, jazakallah atas penyampaian materinya dari Ustaz Ridwan Hamidi. Ya, bagi jamaah langsung saja yang memiliki pertanyaan baik Iwan maupun Ahwat bisa ditulis di lembar kertas dan bisa diberikan ke depan. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus dan ini pertanyaannya sempat diungkapkan oleh perwakilan Ahmadiyah tadi malam. Ahmadiyah berargumen wahyu tidak terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Alasannya ketika Rasul meninggal, para sahabat bingung apakah Rasulullah SAW dimandikan dengan pakaiannya atau tidak. Kemudian ada sahabat yang mendapat wahyu tentang hal tersebut, kemudian Rasul dimandikan dengan pakaiannya. Pertama, memang riwayatnya juga menunjukkan hal tersebut, meskipun lafadznya tadi malam disampaikan dengan tadi penyebutan sumbernya yang tidak standar tadi. Tapi yang kedua, kan kemudian kalau kita mau konsisten dengan tadi pernyataan tadi, kenapa sahabat yang bersangkutan enggak kita angkat jadi nabi? Lalu Mirza Ghulam Ahmad yang dapat wahyu cepat-cepat langsung ngaku nabi. Ya. Apalagi kalau mau dilihat kesolehan sahabat yang bersangkutan dengan Mirza Ghulam Ahmad, itu enggak bisa itu langit dengan sumur itu. Kalau mau dibandingkan ketakwaannya, kesolehannya, keimanannya antara sahabat yang bersangkutan tadi. Dan sahabat yang bersangkutan kemudian tidak kemudian menyatakan setelah diwahyukan kepada saya, cuma masalah bagaimana memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian setelah merta langsung kita mengatakan bahwa itu dinyatakan sebagai seorang nabi. Lalu kemudian penamaan atau penggunaan istilah wahyu, ya, yang lalu kemudian diterjemahkan dengan ilham atau diterjemahkan dengan beberapa terjemahan. Kalau kemudian yang dimasukkan adalah adanya orang-orang yang selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan, mereka istilahkan wahyu atau kita istilahkan ilham atau apa namanya,
Umar bin Khattab juga begitu. Rajulun mulham, kan orang yang dapat ilham. Dan beberapa ijtihadnya Umar bin Khattab sejalan dengan wahyu, sejalan dengan nas Quran. Ya, tetapi tidak menjadi nabi dan rasul. Makanya kemudian, nah ini yang kemudian poin yang juga sering mereka lupakan, setiap orang yang merasa atau mengaku dirinya sebagai orang yang menerima ilham atau wahyu, untuk mengukur kebenarannya diukur dengan wahyu yang ada di Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kemudian benar atau sesuai, maka bisa diterima. Makanya ijtihadnya Umar bin Khattab kita cek benar enggak? Ternyata benar, sesuai dengan hadis, ya diterima. Nah, lalu kenapa kok kemudian sahabat-sahabat tadi dicek, lalu kalau Mirza Ghulam Ahmad enggak boleh dicek? Enggak boleh dicocokkan ini sejalan dengan Quran dan hadis apa enggak? Bayangkan menghapuskan syariat jihad. Dan dengan tegas dia menghapuskan syariat tersebut dan dia menyatakan itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sejak kapan orang boleh menghapus syariat? Meskipun itu wahyu, tidak mungkin, dan itu kaidah dalam setiap zaman. Setiap orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan mimpi, atau istilahnya kusufat, atau namanya ilham, atau namanya ada beberapa istilah yang ada terkait dengan masalah itu, karena digunakan juga oleh orang-orang tasawuf, ya. Hasil perenungan, hasil kontemplasi dan seterusnya, itu semua diukur dengan kesesuaiannya dengan wahyu yang sudah ada, yaitu Al-Quran atau hadis. Kalau tidak sesuai, maka itu jelas harus ditolak. Kalau seandainya pintu itu dibuka, ya, pintu itu dibuka, maka seharusnya berarti kemudian kita akan membolehkan setiap orang yang merasa mengaku dapat mimpi, bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat wahyu apapun, dapat syariat apapun, boleh dikerjakan. Kalau begitu caranya, maka tidak akan ada syariat lagi. Makanya ulama sepakat bahwa setiap wahyu, mimpi, ilham atau apapun namanya harus dicocokkan isinya. Sementara yang didapatkan Mirza Ghulam Ahmad tidak seperti itu. Dan sekaligus juga ini mengingatkan kepada kita pada bahasan tadi bahwa kalau seandainya yang bersangkutan mengaku bahwa dirinya sebagai Imam Mahdi atau Mujaddid, ya, Mujaddid itu pembaharu dengan dasar hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ini terjemahnya, akan membangkitkan pada setiap 100 tahun seorang Mujaddid, ya. Kan harusnya kita juga kemudian mulai saatnya mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sudah kadaluarsa karena sudah 100 tahun. Sekarang perlu Mujaddid baru, ya. Jadi tolong berikan kesempatan yang lain dong, masa di monopoli sama Mirza Ghulam Ahmad saja. Mirza Ghulam Ahmad kan pada 1800-an akhir, ya, atau di awal tahun 1900. Nah, sekarang sudah lewat, ya, sudah lewat 100 tahun. Tolong berikan kesempatan pada yang lain untuk jadi Mujaddid. Masa enggak boleh yang lain, sementara Mirza Ghulam Ahmad boleh? Kalau itu memang dianggap sebagai Mujaddid, kan begitu ya? Sekarang kita mengatakan Imam Ahmad jadi Mujaddid pada abad keberapa? Oh iya, itu abad ketiga. Imam Syafi'i Mujaddid pada abad ke apa? Dan semuanya bisa kita Mujaddid. Imam Suyuti ketika menyebutkan nama-nama Mujaddid, beliau sebutkan pada per 100 tahun. Nah, harusnya juga kita konsisten begitu kan ya. Artinya karena memang sudah meninggal, beliau sudah Mujaddid lalu sudah meninggal, maka ya sudah, ya, gantian, ya. Tapi mereka enggak mau kalau gantian. Allah Allah. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwa turun dari rukuk ke sujud adalah tangan dulu, sementara yang lain mengatakan lutut dulu. Juga bacaan assalamu alaika ayuhan nabi dengan bacaan assalamu alan nabi dalam tasyahud. Apakah ini masalah khilafiyah sehingga bisa diamalkan dua-duanya? Maksudnya bukan diamalkan dua-duanya. Ini masalah perbedaan pendapat yang nanti sampai pada kesimpulan mana yang rajih dan mana yang marjuh, mana yang lebih kuat dan mana yang dianggap lemah, dan masing-masing akan mengemukakan argumen untuk memilih mana yang dianggap lebih kuat. Tetapi apapun yang kita pilih dari dua ijtihad tadi, ini memang sudah dari sejak dulu ada perbedaan pendapat yang kita tidak bisa paksakan itu kepada orang lain. Kalau saya memilih pendapat bahwa tangan dulu baru lutut, tidak bisa memaksakan pada yang lutut dulu baru tangan untuk mengikuti pendapat saya. Demikian pula sebaliknya. Ya, demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa paksakan harus lutut dulu baru tangan.
Nah, maksudnya dua-duanya boleh diamalkan oleh yang masing-masing memilih. Bukan berarti dua-duanya boleh diamalkan tuh lalu seenaknya. Maksudnya gini, subuh tangan dulu, zuhur lutut dulu, asar tangan dulu, bukan begitu maksudnya. Artinya kalau kita memilih satu dan kita yakin bahwa insya Allah lutut dulu itu yang lebih kuat, yang rojih, maka silahkan lutut dulu, dan itu ada ulama-ulamanya. Salah satunya Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang tangan dulu juga ada ulama-ulamanya yang berargumen seperti itu dan mereka kemukakan dalil-dalilnya. Nah, yang tangan dulu silahkan, yang lutut dulu silahkan, maksudnya tadi. Tapi bukan berarti boleh dua-duanya itu boleh kita amalkan sesekali ini dan sesekali itu. Wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan yang sama dan terulang. Ini ada pertanyaan yang perlu jawaban panjang. Apakah LDII nama lain dari Ahmadiyah? Bukan. Ya. Meskipun sama-sama tidak mengizinkan sholat bersama orang di luar kelompoknya. Ya. Ya. Saya pernah sholat di salah satu masjid Ahmadiyah, karena saya nggak tahu itu ternyata masjid Ahmadiyah. Mereka nggak mau sholat bersama kita, apalagi kalau kita pada posisi imam. Dan saya punya pengalaman pribadi dan menyaksikan sendiri setelah saya jadi imam, mereka ngulang lagi sholatnya. Ya. Nah, kalau kemudian itu yang yang dimaksud bukan. Meskipun kesamaan di situnya ya. Maksudnya masjidnya khusus, masjidnya eksklusif. Kalau kita di dalam umat Islam tidak boleh, kemudian masjid kita hanya digunakan oleh kalangan kita, yang lain nggak boleh, atau sebaliknya. Kita boleh sholat di masjid manapun di muka bumi ini. Di langgar pun boleh, maksudnya langgar, surau, ya boleh. Ya. Milik siapapun. Ada masjid, oh ini masjid Muhammadiyah, sholat aja. Punya kartu anggota Muhammadiyah? Enggak punya, enggak apa-apa. Ya, itu enggak. Karena memang masjidnya tidak khusus untuk kalangan Muhammadiyah. Dan itu pun orang Muhammadiyah paham seperti itu. Masjid yang dibangun orang-orang Nahdiyin pun, orang-orang NU juga enggak ada masalah, mau dipakai siapapun silahkan. Masjid yang dibangun oleh orang yang bukan Muhammadiyah, bukan NU, siapapun mengizinkan. Khusus yang dua ini beda. Ya. Khusus yang dua ini memang masjidnya khusus, mereka tidak mau sholat di belakang orang di luar kelompok mereka. Mereka mengizinkan sholat di tempat yang lain, di masjid yang lain, ya, selain masjid mereka, tapi kalau sholatnya sendirian. Saya punya tetangga, kebetulan setiap kali sholat, kalau ke masjid tempat kelompoknya kan jauh, ya. Sementara kalau harus bolak-balik jauh seperti itu susah, akhirnya memilih untuk sholatnya selalu setelah jamaahnya bubar, jadi sholatnya sendirian. Ya. Ini yang terakhir. Waduh, ini pertanyaannya mungkin harus disampaikan di luar forum, karena ini saya kira pertanyaan berkaitan dengan bahasan. Karena pertanyaannya, bolehkah berniat bertaaruf dengan mengutamakan taaruf dengan orang sedaerah? Ya. Itu kalau bolehnya boleh aja, artinya ingin daerahnya sama, ya. Sama-sama dari Klaten, ya. Itu dan kita ingin sesama Klaten, ya. Nah, jadi perkumpulan Klaten itu boleh saja. Kalau itu keutamaannya pada dasar pemilihannya karena din, tapi karena ingin satu daerah boleh-boleh saja. Tetapi kemudian ini ada lanjutannya yang mungkin perlu disampaikan di luar forum. Jika saya ingin bertaaruf melalui Ustadz garis miring masjid ini, seperti yang Ustadz sebutkan minggu lalu, siapa yang saya hubungi? Ya, yang enggak susah. Mungkin kalau yang di akhwat nanti bisa menemui siapa ini? Kalau ada Ummu Sulaiman atau Ummu Yusuf, ya, mungkin bisa lewat yang bersangkutan. Ini kan pertanyaannya dari akhwat. Ya, kalau yang ikhwan nanti di luar forum saja. Ya, mungkin itu, dan mohon maaf tadi saya kira pertanyaannya bisa diakses untuk semua orang, tapi ini pertanyaan khusus. Insya Allah nanti kita bisa coba bantu. Ya, apalagi alhamdulillah kalau memang seperti ini, karena pekan lalu juga ada yang menyampaikan sama di luar forum, tapi yang menyampaikannya ikhwan. Ya, menyampaikan juga pertanyaan yang sama tapi di luar forum. Jadi ya insya Allah kita coba untuk fasilitasi, kita coba bantu
meskipun nanti biasanya ada teman-teman yang lain secara teknis membantu lebih detail ya, karena proses ta'aruf ini prosesnya bisa agak panjang dan perlu mutabaah, perlu mengikuti dari awal sampai akhir supaya sampai tuntas. Dan alhamdulillah salah seorang ustadz yang juga biasa hadir di majelis ini juga biasa membantu dari mulai proses ta'aruf sampai dengan acara walimahnya ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu bagi ikhwan akhwat sekalian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.